ada peringatan yang keras itu adalah di Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu adalah bagi kita sebagai penentu. Jika kita tidak melakukan puasa, maka di Lailatul Qadar pun kita tidak mendapatkan apa-apa. Hanya sekedar lapar dan dahaga. Kemudian jika hari-hari pertama kita tidak melakukan apapun sampai hari berikutnya, meskipun Lailatul Qadar itu bukan kemudian dibukakan pintu surganya, tapi disitulah penentuan takdirnya, itu dia menjadi takdir orang yang rugi. Nah, itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Profesor Husnul Khatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ibu kabarnya di bulan Ramadan tahun 2026 ini, Bu? Alhamdulillah, kita laksanakan penuh semangat, penuh kebahagiaan. Alhamdulillah. Dan bismillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya selama di bulan puasa ini. Dan kita nanti di akhirnya kita mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kalau ngomong-ngomong soal bulan Ramadan, Ibu, pastinya umat Muslim ini udah nggak asing sama satu hari, di mana hari ini lebih mulia daripada 1000 bulan, dan katanya pahala kita di sini dilipat gandakan berkali-kali lipat. Nah, biasanya kita sebut ini dengan malam Lailatul Qadar ya, Ibu. Ya. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana cara memahami Lailatul Qadar secara lebih mendasar, bukan hanya sekedar seremoni atau peringatan saja, Ibu? Oke, begitu. Terima kasih Mbak Farida ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, saya kira. Kita kembali ya kepada makna puasa. Puasa itu pada dasarnya artinya adalah man'un, yaitu mencegah ataupun menahan diri. Yang dimaksud di sini itu adalah menahan diri dari makan, minum, kemudian kalau suami istri itu bersenggama dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari pada waktu yang sudah ditentukan. Namun intinya di situ adalah mencegah nafsu. Karena nafas kita kalau kita kendalikan secara baik dan proporsional itu secara otomatis dia itu tidak makan itu sebenarnya kan pusatnya dari nafas ya. Iya. Kemudian minum itu sebenarnya kenapa orang itu pengennya haus, nggak bisa menahan hausnya itu karena nafas ya. Kemudian itu bersenggama ataupun juga sesuatu yang tidak boleh dilakukan di siang hari bagi suami istri, itu adalah sebenarnya pada nafas pusatnya. Makanya puasa itu bagaimana kita mengelola nafas secara baik, secara proporsional untuk mencapai pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada di bulan puasa itu adalah pada 10 hari yang terakhir, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar ya. Kalau secara bahasa itu kan malam Lailatul Qadar itu adalah malam penuh dengan kemuliaan ya. Malam di mana pada malam itu turun Al-Qur'an ya. Yang pertama kali yaitu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian juga malam Lailatul Qadar itu adalah juga malam di mana manusia itu ditentukan takdirnya pada saat itu. Nah, beberapa para ahli mengemukakan bahwa malam Lailatul Qadar ya itu juga malam untuk bersungguh-sungguh, bersemangat. Kalau kita melihat dari makna Lailatul Qadar itu tidak hanya secara kebahasaan ya, itu sebenarnya malam Lailatul Qadar bagaimana kita mengisi ya bulan Ramadan ini dengan penuh seksama sesuai dengan perintah Allah, yaitu tadi dikembalikan kepada bagaimana kita mengelola nafsu kita supaya menjadikan bulan Ramadan ini memang betul-betul bulan yang penuh dengan amalan-amalan yang baik, yaitu yang kemudian dikendalikan dengan nafsu yang baik, yaitu dengan tidak terlalu banyak kita katakanlah makan berlebihan, minum berlebihan, kemudian kita mengisi bulan Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak bersedekah ya, yang semuanya itu yang dilakukan oleh manusia
itu yang nanti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Oke. Sehingga Lailatul Qadar itu adalah akumulasi perbuatan baik yang dilakukan Ramadan selama di bulan Ramadan yang didasari oleh jiwa yang suci. Jiwa yang suci. Seperti itu. Oke, tadi kan Lailatul Qadar itu hadirnya di 10 hari terakhir di bulan Betul, Ramadan ya, ya, Ibu ya. Nah, sebenarnya 10 terakhir sendiri tuh keistimewaannya apa aja sih, Ibu? Ya. Dibanding hari-hari lainnya. Ya, sebenarnya kalau kita melihat bulan Ramadan itu kan semuanya bulan istimewa, setiap perbuatan itu dilipat gandakan pahalanya, kemudian hari ataupun juga bulan penuh dengan ibadah dan seterusnya. Nah, hanya saja kalau kemudian tiba-tiba orang itu melaksanakan di 10 hari saja, sementara di 10 pertama, 10 kedua tidak melakukan secara optimal, ya dia itu juga tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sehingga akumulasi yang ke-10 itu kan ibaratkan bahwa seorang itu melakukan dari mulai step 10 hari yang pertama. Dia lakukan dengan mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah yang baik. Kemudian harus meningkat karena setiap orang itu kan harusnya meningkat di 2 minggu berikutnya, 10 hari yang kedua. Setelah itu maka dia itu akan mendapatkan enaknya berpuasa. Amalan bersedekah menjadi kebiasaan, membaca Al-Quran itu menjadi hal yang terbiasa. Sholat sunat itu menjadi hal yang dirasakan biasa. Kemudian dia itu akan mendapatkan kenikmatan dan kerahmatannya itu pada 10 hari yang terakhir, yaitu dia itu akan secara khusyuk dimaksimalkan lagi ibadah sedekahnya yang tadinya sedikit itu ditambah terus karena di situ Allah itu sudah menjanjikan bahwa kebaikan itu akan terbuka, kemudian pintu surga dibuka lebar-lebar, neraka itu ditutup rapat-rapat dan seterusnya itu di 10 hari yang terakhir. Itu adalah bagi mereka yang secara akumulasi itu melakukan perbuatan pada bulan Ramadan itu secara meningkat seperti itu. Tidak hanya diperoleh di 10 hari terakhir kemudian tiba-tiba dia beriktikaf dan seterusnya gitu. Tapi adalah bagaimana seorang itu meningkat ya keimanannya ketika di bulan Ramadan dan dia itu akan merasakan kenikmatannya berpuasa. Seperti itu. Berarti tetap harus menjalani Ramadan dengan sungguh-sungguh juga Betul. dari hari pertama sampai hari terakhir. Betul ya. Nah, jadi kemudian ditingkatkan karena apa? Karena kalau orang itu nanti kemudian di situ tuh goyah ya, itu disitulah takdirnya itu dia itu akan diperoleh gitu. Karena di situ adalah penentuan. Penentuan apakah ini nanti puasanya sempurna atau tidak gitu kan. Kemudian juga bagaimana di masa-masa mendatang itu akan ditentukan oleh takdir pada saat itu. Dan takdir itu diperoleh berdasarkan apa yang dia lakukan sebelumnya. Betul. Nah, menurut Ibu sendiri apa nilai utama yang harusnya tercermin dalam sikap seseorang muslim saat menghidupkan malam-malam Ramadan tersebut? Ya, jadi seperti halnya kita melaksanakan ibadah puasa sebelumnya yang tadinya hanya membaca Al-Quran satu malam itu 1 ayat ditambahkan 2 ayat, atau kalau yang tadinya misalkan nggak sampai 1 juz minimal itu diutamakan pada kita memasuki 10 hari yang ketiga itu dengan meningkatkan dengan membaca Al-Quran, bersedekah yang tadinya itu hanya sedikit itu dioptimalkan, ditambah. Intinya itu adalah bahwa kita itu menambah amal perbuatan kita, menambah kualitas kita dalam berpuasa. Karena apa? Karena dalam kehidupan nyata itu di 10 hari yang ketiga itu adalah penuh dengan ujian kemanusiaan tentu saja. Misalkan ini terkait dengan masalah kesenangan, orang itu ketika akan kasih kebahagiaan itu kan kadang-kadang lupa gitu. Nah, bagaimana kemudian
pada bulan itu manusia itu diukur, dicoba dengan nanti akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan gitu dengan al-fitr, ya Idul Fitri. Bagaimana kemudian manusia itu menghadapinya? Apakah dia itu masih istiqomah dalam berpuasanya, dalam mengisi puasanya atau tidak? Nah, inilah bagi orang-orang yang sukses, dia itu akan mendapatkan kerahmatan tadi, pintu surga. Tapi bagi orang yang tidak, itu justru akan menurunkan. Maka di situ takdir seseorang itu bisa dilihat pada saat itu, karena pertama kali manusia itu nanti diberi takdir itu adalah pada malam Lailatul Qadar, itu seperti itu. Oke. Berarti kita di sini menyimpulkan bahwa Lailatul Qadar itu tidak hanya tentang satu malam saja, tapi juga proses pembentukan keimanan seseorang ya, dari awal puasa hingga akhir puasa. Baik. Nah, kemudian kita sebagai umat muslim, gimana sih Bu caranya menjaga kehusyuan di era digital sekarang yang semuanya itu serba modern dan serba digital, Ibu? Oke, bahwa ya mau tidak mau era digital itu menjadi satu keharusan yang berada di hadapan kita, yang itu tidak bisa kita elakkan ya. Akan tetapi bahwa kita pun tidak boleh untuk antipati untuk menghadapi era digital itu, karena itu menjadi satu sarana bagi kita. Nah, tergantung bagaimana kita itu menyikapinya. Apakah kita puasa juga terhadap digital? Itu saya pikir kalau digital itu digunakan untuk membantu kita dalam hal yang baik ya, saya pikir itu masih tetap digunakan. Apalagi misalkan ya, katakanlah bagi masyarakat awam, misalkan sekarang Al-Quran itu juga banyak di HP, kemudian juga informasi terkait dengan keislaman itu juga di HP. Bahkan mungkin kalau ibu-ibu untuk menyajikan makanan yang enak itu mencari bagaimana resepnya di YouTube dan seterusnya. Nah, bagi kaum cendekia tentu saja itu menjadi hal yang ini membantu, terutama ini terkait dengan bagaimana mencari literatur, jurnal, baik itu nasional maupun internasional. Karena apa? Karena puasa itu bukan berarti menurunkan kinerja kita. Semangat kerja kita itu tetap ya, akan tetapi bahwa kita itu sebagai manusiawi itu memiliki badan yang lemas dan seterusnya, itu hal yang biasa. Akan tetapi tetap saja kita mengisinya dengan ibadah, salah satunya tidak mengurangi aktivitas kita, misalkan mengajar sebagai mahasiswa itu kuliah, menulis, dan itu dibantu oleh digital. Nah, itu seperti itu. Berarti walaupun kita berpuasa, di sini digital itu tidak bisa dipungkiri untuk tetap kita gunakan karena memang sangat bermanfaat juga ya. Betul, dalam rangka untuk ini menunjang hal-hal yang baik lah tentu saja. Tapi kita harus pilih-pilih ya. Harus pilih-pilih betul. juga. Apalagi itu kita sudah dewasa, mana itu yang kira-kira informasi-informasi yang tidak baik, positif, yaitu yang diambil. Kemudian informasi yang mendukung untuk ada pembelajaran yang baik, nah itu yang diambil, itu seperti itu. Oke, dan selanjutnya nih Bu, gimana sih sikap yang harus diterapkan agar Lailatul Qadar itu tidak berakhir sebagai euforia saja, tapi juga memberikan dampak berkelanjutan setelah Lailatul Qadar itu sendiri atau puasa itu sendiri? Ya, kita harus menjaga puasa kita. Menjaga puasa kita dengan kita terus istiqomah ya, terus menerus. Jadi kadang-kadang puasa itu sebenarnya itu menjadi alat kontrol kita ya dalam keseharian. Ketika nggak puasa, misalkan lupa membaca Al-Quran nih, maka bagaimana kemudian kontrol di bulan puasa untuk bisa membaca itu. Kemudian juga yang tadinya kurang banyak bersedekah itu bisa menjadi alat kontrol, apalagi bahwa nafas yang ada dalam diri kita itu menjadi alat kontrol yang utama. Nah, makanya dalam setiap perbuatan kita, kalau itu adalah hal yang baik, itu terus dibiasakan. Paling tidak kita diingatkan di bulan
Ramadan. Nanti di bulan berikutnya, kemarin saya melakukan hal yang baik kok sekarang enggak. Masa hanya membaca Qur'annya di bulan Ramadan saja, seperti itu. Kemudian bersedekahnya di bulan Ramadan saja, puasa sunahnya di bulan ya bukan maksudnya puasanya itu paling enggak kita itu bisa melatih puasa di Senin Kemis itu seperti itu. Tapi jadi ini menjadi alat-alat kontrol untuk bisa memperbaiki diri untuk hari-hari yang berikutnya. Dan ada peringatan yang keras itu adalah di Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu adalah bagi kita sebagai penentu. Jika kita tidak melakukan puasa, maka di Lailatul Qadar pun kita tidak mendapatkan apa-apa. Hanya sekedar lapar dan dahaga. Kemudian jika hari-hari pertama kita tidak melakukan apapun sampai hari berikutnya, meskipun Lailatul Qadar itu bukan kemudian dibukakan pintu surganya, tapi disitulah penentuan takdirnya itu dia menjadi takdir orang yang rugi lah, itu seperti itu. Selanjutnya Bu, di 10 terakhir sendiri apakah ada tanda-tanda tentang Lailatul Qadar itu datangnya kapan atau saat malam apa gitu Ibu? Baik ya, memang kalau dalam sejarah disebutkan bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar itu adalah ketika pagi hari hujan, setelah itu udara cerah, seperti itu, dan kemudian tidak ada hujan lagi. Kemudian tanda-tanda itu sebenarnya adalah tanda-tanda physically ya, secara fisik ya. Karena apa? Karena bahwa kadang-kadang itu terjadi tergantung bagaimana cuacanya ya. Pada saat itu turunnya Al-Qur'an dengan tanda-tanda pertama hujan, kemudian ditutup dengan langit yang sangat cerah. Namun bahwa karena Lailatul Qadar itu sebenarnya tidak mesti hanya terkait dengan masalah cuaca, karena pada dasarnya itu adalah fokusnya, tujuannya itu adalah untuk manusia. Sehingga kalau kita lihat bagaimana seorang ketika mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan dia kemudian melihat cerahnya awan, akan tetapi itu terpancar dalam jiwa. Dalam jiwa seseorang gitu. Dia itu akan terlihat bersinar, baik, bahagia. Karena apa? Kalau orang yang selalu berbuat baik, dia itu akan selalu merasa memberikan senyum kepada yang lain. Karena dia selalu berbagi pada yang lain. Nah, itu adalah kalau dilihat dari Lailatul Qadar yang didapatkan oleh seseorang. Kemudian hatinya juga tenang ya, karena dia itu sudah melakukan ibadah-ibadah ya. Kemudian juga akan selalu mendapatkan sinaran dari Allah, pancaran dari Allah, seperti itu. Dia selalu positive thinking ya, karena apa yang dilakukan itu adalah didasarkan pada ketakwaan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kebanyakan orang itu mencari Lailatul Qadar itu adalah dengan bagaimana dia itu bisa melihat di pagi hari, udara cerah, saya mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian dengan tidak tidur semalam untuk melihat bagaimana bulan pada saat itu tidak, tapi bahwa mengisinya dengan memperbanyak sholat malam. Bahkan di beberapa tempat itu membiasakan untuk i'tikaf. I'tikaf di masjid, betul. Banyak i'tikaf di masjid, banyak berzikir, banyak berdoa, seperti itu, introspeksi diri terhadap kesalahan. Karena orang yang banyak melakukan itu kemudian tidak berpikir tentang nanti bagaimana, kemudian ke mall mencari baju dan seterusnya. Nah, dengan sendirinya dia itu akan mendapatkan kemenangannya itu di situ, bahagianya itu di situ. Lailatul Qadarnya itu di situ, betul. Nah, kalau ngomongin soal i'tikaf sendiri, Ibu, itu sebenarnya memang ada anjuran khusus i'tikaf di malam-malam Lailatul Qadar atau hanya sekedar anjuran secara mulut ke mulut gitu saja? Sebenarnya kalau i'tikaf itu kan sebenarnya sama dengan zikir ya.
Al-Quran itu juga sudah menyebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu akan tenang hatinya. Nah, i'tikaf itu adalah sebagai satu perwujudan perintah Allah dalam bentuk berzikir, memperbanyak zikir. Kenapa kok di masjid? Ya, karena masjid itu adalah tempat untuk beribadah, ya. Cenderung sepi, kemudian di sana itu banyak sekali orang-orang yang sama niatnya, yaitu i'tikaf. Sehingga di situ ketika bareng-bareng melaksanakan zikir itu akan ada motivasi untuk terus berzikir dibandingkan dengan, karena kalau di rumah itu pasti ya ujiannya banyak, ya, betul. Ujian anak, ujian kaitannya dengan materi, ujian dan seterusnya, ya. Tapi kalau di masjid itu karena orang itu sudah memiliki satu misi, yaitu ingin berzikir, sehingga sama-sama berzikir di situ. Dan apakah beriktikaf itu hanya 10 hari akhir? Itu tidak, sebenarnya itu tergantung kemauannya diri masing-masing. Iya, betul, karena yang namanya zikir itu kan sebenarnya sewaktu-waktu. Iya, bisa di awal Ramadan langsung i'tikaf. Nah, kadang kalau di awal itu kan biasanya penyesuaian. Iya. Kemudian di pertengahan bahkan bagi kalangan tarekat tertentu itu namanya suluk itu sampai 20 hari gitu kan. Nah, itu khusus beriktikaf di masjid, hanya berzikir dan terus berzikir dan sholat sunnah. Itu seperti itu yang dilakukan dalam beriktikaf, membaca Quran, ya, berzikir dan seterusnya. Oke, baik. Berarti sebenarnya itu i'tikaf itu bukan spesifik untuk malam Lailatul Qadar saja, bukan, tapi juga betul. Memang untuk kita mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, baik Ibu. Alhamdulillah Ibu, obrolan kita tentang Lailatul Qadar ini luar biasa bermanfaat sekali bagi saya atau bagi penonton nantinya. Dan di sini saya menyimpulkan bahwasannya Lailatul Qadar itu sendiri bukan tentang 10 hari terakhirnya saja, namun juga bertahap di 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari berikutnya. Dan kita juga di sini harus benar-benar menjaga kebaikan-kebaikan agar mendapatkan rahmat di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Baik, terima kasih Ibu atas obrolan santai kita pada Ramadan kali ini. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan. Amin. Amin. Dan semoga kita juga diberi kesehatan dalam menjalani bulan puasa pada 2026 ini. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih juga Mbak Farida. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.